Saudara-saudari pencinta Kristus Sang Sabda yang terkasih, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Friedrich Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 7 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan supaya selalu berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berdoa sebelum mengambil satu keputusan. Karena kami sungguh percaya bahwa setiap keputusan yang diterangi oleh Roh Kudus akan berjalan dengan benar dan bisa menghasilkan buah yang baik. Karena itu kami mohon, sadarkanlah kami agar sebelum kami mengambil satu keputusan, kami selalu datang padamu memohon bantuanmu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Kristus, Sang Sabda yang saya kasihi. Seorang imam, tema renungan kita hari ini adalah berkonsultasi dengan Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Seorang imam tua membagi pengalaman hidupnya. Dengan polos dia katakan bahwa setiap kali sebelum dia mengambil satu keputusan atau adakan sidang dengan anggota Dewan Paroki, ia selalu berdoa di depan tabernakel, meminta bimbingan Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa berdoa meminta bimbingan Roh Kudus selalu mendatangkan kebahagiaan baginya. Selama dia bekerja di paroki, semua keputusan yang dibuat dalam sidang bersama Dewan Paroki hasilnya selalu membahagiakan. Umat dengan senang menjalankannya, dan kehidupan paroki pun berkembang dengan baik. Dia sungguh percaya bahwa keputusan yang dibuat atas dasar bimbingan Roh Kudus selalu mendatangkan hasil yang baik. Saudara-saudari pencinta Kristus Sang Sabda yang saya kasihi, apa yang dialami oleh pastor tua ini sepertinya sudah diilhami oleh apa yang dibuat Yesus Kristus dalam Injilnya hari ini.
Kita dengar dalam Injil hari ini bahwa sebelum Yesus Kristus memilih ke-12 para rasul, ia pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Bapanya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Menurut Injil, semua yang dipilihnya tidak alami keberatan. Semua yang dipilihnya bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah direncanakan Tuhan bagi mereka. Mereka semua setia dan tekun menjalankan tugasnya masing-masing. Hampir semuanya mati demi Kristus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus? Apakah Yesus salah memilih dia dan memasukkan dia dalam bilangan para rasul? Saya percaya bahwa Yesus tahu akan hal itu. Pada waktu perjamuan akhir, Yesus sendiri mengumumkan hal itu. Ia menyuruh Yudas Iskariot untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan Yudas, yaitu menjual Yesus kepada tua-tua agama Yahudi. Satu peringatan bagi kita semua bahwa untuk menjadi murid Yesus Kristus tidak secara mutlak 100% semuanya akan dengan setia mengikuti Yesus Kristus sampai pada titik akhir hidupnya. Mungkin kebanyakan dari murid-murid Yesus akan setia mengikuti dia sampai pada akhir hidupnya, tetapi dalam proses perkembangan tetap ada yang berbalik dan mengkhianati Yesus. Kuncinya tetap selalu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita mau mati bersama Kristus, maka setiap saat kita harus selalu merangkul dia lewat doa dan karya kita. Tetapi kalau kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan dan perhatian kita lebih banyak berpusat pada apa yang kita inginkan, maka pengaruh Tuhan dalam hidup kita pun akan pelan-pelan menghilang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih yang dicintai Kristus Sang Sabda, sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita selalu berkonsultasi dengan Tuhan lewat doa sebelum kita mengambil satu keputusan. Entah keputusan itu besar atau kecil, bawalah hal itu kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran dan hati kita. Percayalah selalu bahwa Roh Kudus akan membimbing pikiran kita ke jalan yang benar. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan Roh Kudus. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.